Oke, shalom sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, boleh lambaikan tangannya ke kanan ke kirinya, lihat berikan senyum yang terbaik buat saudara-saudari yang ada di kanan kirinya. Oke, kita akan memuji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kayaknya agak, coba boleh sapa, halo. Kanan kirinya, halo, apa kabar? Ada sukacita hari ini, ada penghiburan dari Tuhan hari ini. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyatakan kalau hanya Yesus jalan dan kebenaran dalam hidup kita, amin. Amin. Yeay. Kita sama-sama katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, yang lebih lagi bagi Allah kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Oh, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk kita berglori bagi Allah kita. Glory, haleluya. Glory. Amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, dia jalan dan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi yuk, glory, 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 haleluya. Bagi Allah kita, dia jalan kebenaran dan hidup. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Saya minta yang pria bapak-bapaknya saja. Glory, glory, amin. Glory, haleluya.
Yang wanitanya jangan mau kalah memuji Tuhan. Hey. Rame-rame kita mau memuji Allah kita. Glory, haleluya. Bagimu Tuhan. Glory. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang terakhir katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di sorak-sorai bagi Allah kita, sebab dialah jalan kebenaran dan hidup dalam hidup kita. Amin. Siap mau menyembah Yesus sahabat kita? Boleh tepuk tangannya. Hey. Kau sukacita kami, Kau yang membuat kami tertawa. Hey. Katakan yuk, Kau satu penuh kasih. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Hey. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan, kanan, kiri, ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Yesus. Tuhan, kita mau berikan yang terbaik lagi. Katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Dia mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku, amin, membuatku katakan lagi, Kau membuatku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Hey. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bergembira. Katakan lagi, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan, kiri, ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Yeay, amin Tuhan. Yesus,
Tuhan. Kita sama-sama katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus kaulah sahabat. Amin. Bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari. Sekali lagi yuk katakan, Yesus kaulah sahabat. Amin Tuhan, terima kasih sebab kaulah sukacita kami Tuhan. Kanan kiri ke depan, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Katakan lagi, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan, sukacitaku dalam Kristus. Tuhan, hanya Kau sukacita kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Sebab Kaulah jalan kebenaran. Hanya Engkau saja Tuhan di dalam hidup kami yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan, sebab Kau lebih dari nafas kami Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang menggandalkan Tuhan, yang berharap, yang hanya terpaut kepada Tuhan, yang matanya tertuju kepada Tuhan, yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang menjadi sukacita, sumber kelegaan, kesembuhan, segala sesuatunya dalam hidup kita. Mari kita sembahlah kita, oh Tuhan. Oh Tuhan. Yes Tuhan. Oh, hanya Engkau. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Katakan, Bapa, pegang tanganku. Kami rindu Tuhan. Aku rindu saat teduh bersama. Yes Tuhan, dekat aku, dekat
Kita sama-sama katakan dengan kerinduan. Bapa pegang tanganku. Bapa, Tuhan pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Tinggal di dalam hatimu. Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa. Seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Berjalan di peganglah tanganku, mari kita nyatakan dengan kerinduan. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa. Seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku Bapa, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Untuk selamat. Peganglah tanganku Bapa, oh. Peganglah tanganku ya Bapa. Untuk selamat. Mari kita sembahlah kita. Tuhan, kami rindu setiap hari kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami setiap hari kami mengarahkan hidup kami, hati kami, mata kami tertuju kepada Engkau, Tuhan. Sebab Kau lebih dari nafas kami, Tuhan. Oh, kami sadar hanya Kau, Tuhan. Hanya Kau jalan kebenaran dan hidup. Kaulah hidup, Tuhan. Di luar Engkau kami gak memperoleh hidup, Tuhan. Tuhan, 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 ya Tuhan, Tuhan.
Ya aku, ya aku, ya Bapa, Bapakku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, peganglah tanganku. Peganglah tanganku, Bapa. Peganglah tanganku, ya Bapa. Tuhan, peganglah tangan kami senantiasa Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, karena terkadang kami merasa hebat, terkadang kami merasa kuat, terkadang kami merasa mampu dengan segala keahlian, dengan segala pengalaman-pengalaman kami. Namun realitanya seringkali kami terjatuh dan akhirnya kami menjadi celah bagi orang lain yang mempertanyakan di mana Tuhanmu. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk selalu Tuhan yang memegang dan menuntun hidup kami, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat melalui hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa supaya Roh Tuhan mengurapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang Tuhan sudah berikan kepada hamba menjadi berkat bagi hamba, itu juga boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu yang tempat ini ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkemenangan oleh karena Tuhan yang menuntun, yang memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persiapkan hati dan hidup kami untuk belajar dan berkenan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Agak mewek sedikit. Ya jujur, lagu ini mengingatkan saya ketika anak kami yang pertama baru usia 1 tahun lebih, sedang semangat-semangatnya berjalan gitu kan. Jadi waktu itu kami dikunjungin oleh kakak saya yang tertua. Dia ada datang ke Batam pada saat kami di Batam. Dia bikin acara ikuti pameran gitu. Jadi karena senang sama keponakannya, dia bilang, sini bu, jalan. Jadi nggak jauh dari panggung yang di atas ini yang lebih tinggi. Dia
Saya sambut, sudah ada di pangkuannya, dia pegang lutut anak saya. Karena banyak bekas jatuh, dengan suara yang pelan tapi sangat menusuk, dia bilang, "Enggak dijaga bapakmu ya?" Apa maksudnya? Saya tidak merasa tertuduh dengan ucapannya kepada saya secara pribadi, tapi saya malah menilainya kepada sisi kerohanian. Demikian juga seringkali kita merasa hebat, merasa pintar, merasa tahu banyak hal, merasa bisa banyak hal, merasa bisa mengerti banyak hal, kemudian kita jatuh dan orang lain akhirnya berkata, "Lu katanya kau orang Kristen," gitu kira-kira. Pengertian rohani yang saya dapatkan pada saat itu, saya bilang, makanya tadi pas lagu ini jadi termehek-mehek juga, walaupun badannya besar gitu kan. Ya baik Bapak Ibu yang kasih, terlepas dari cerita itu, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Rut. Saya masih mengajak kita untuk sama-sama belajar dari Kitab Rut, pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-18. Sudah dapat? Rut pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-18. Kalau sudah dapat kita baca bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Judul perikop oleh LAI mengatakan Rut dan Boas di tempat penggirikan. Ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Tiga, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat penggirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ayat 5, lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, sebab yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus, tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi.
Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadakanlah itu, lalu ditadakannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Ya, puji Tuhan. Saya memberikan judulnya hidup yang berkemenangan. Amin. Hidup yang berkemenangan. Amin. Ya, karena sudah beberapa kali Ibu Yami memberikan pengajaran sama kita bagaimana tentang siapa kita, bagaimana kita harus menjalani konsekuensi kita sebagai orang percaya itu, maka harusnya kita hidup berkemenangan. Amin. Hidup berkemenangan yang saya maksud di sini bukan masalah harta, bukan masalah finansial, bukan masalah hal-hal yang tampak ada di depan mata kita. Amin ya. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik dalam teks kita tadi ini, ternyata gitu kan, ternyata setelah dia di pasal yang kedua, di mana Ruth sudah pulang, dia mengambil bulir-bulir dari jelai itu, kemudian diserahkan kepada mertuanya, dan pasal yang ketiga ini barulah terbuka matanya, barulah terbuka pikirannya bahwa dia punya tanggung jawab terhadap Ruth untuk dia punya suami. Artinya kadang-kadang himpitan hidup yang kita jalani, permasalahan hidup yang sedang kita hadapi itu seringkali membuat pikiran kita itu tidak bisa berjalan dengan baik. Logika kita itu seringkali tidak bisa terbuka untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Karena kita terfokus kepada diri saya. Bagaimana mungkin saya bisa membantu orang lain sementara saya punya masalah? Bagaimana mungkin saya memberikan solusi kepada orang lain sementara saya masih punya persoalan? Itulah yang sering terjadi. Tapi kita melihat ketika Naomi mendapatkan berkat yang dibawa oleh Ruth, baru ngeh. Itu kan kalau kita ikutin di pasal yang kedua beberapa waktu yang lalu. Cuma persoalannya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, saya akan bacakan ayat pertama sampai yang keempat. Dikatakan demikian. Beberapa waktu kemudian Naomi mertuanya berkata kepadanya, anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Itulah yang saya katakan tadi. Akhirnya karena dia sudah mendapatkan berkat, terbuka, oh ini ada seseorang yang perlu aku kasih tanggung jawab, yang perlu kuperhatikan, yang perlu kucarikan pengganti anakku. Kan kira-kira gitu. Tapi persoalannya adalah ayat 2, bukankah Boas kerabat kita dan engkau pernah bersama hamba-hambanya yang perempuan? Malam ini ia akan menampi jelai di tempat penggirikan. Karena itu mandilah, pakailah minyak wangi, kenakanlah pakaian terbaikmu, dan pergilah ke tempat penggirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ketika ia berbaring tidur, perhatikan tempat ia berbaring. Datangilah dia, singkaplah selimut pada kakinya, dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Pertanyaannya, saya mau cek ombak dulu. Ketepatan di sini ada 2 ibu yang statusnya sama dengan
Naomi, ketepatan dekat-dekatan pula lagi orangnya. Ada omanya Kesia sama ada mamanya Anggi, ya kan? Statusnya sama ya, sama Ruth ya, gitu ya, sama Naomi. Bu punya anak gadis kan? Kira-kira memberikan saran seperti Naomi kah kepada anak gadisnya apabila ada sanak keluarga ataupun seorang pria yang menurut ibu cocok untuk anak ibu, itu kira-kira kan? Nah itu si Anu cakep loh, ya materinya ada loh. Nah dia lagi ada di sana tuh, coba kamu datangin. Kira-kira begitu kah? Iya apa iya? Hah? Omanya Kesian bilang iya. Kalau Mbak Etna gimana? Setuju kah dengan saran ini? Dari sarannya Oma tadi iya bilang ya. Ada pria ganteng, cakep gitu kan. Ya secara materi punya gitu kan. Kamu kesana ya gitu kan kira-kira. Kan itu kan? Itu kan yang dimaksud sama Naomi ini kan. Mbak Etna terima apa enggak? Kan omanya Kesi ya, anaknya kan sudah bersalahan gitu kan. Jujur memang kalau kita baca baik-baik ini enggak. Anggi gimana Anggi? Halo Anggi, terima enggak saran dari Naomi ini kalau itu adalah mama yang nyuruh? Berat ya? Mama ini apalah mama ini? Macam apalah aku dibuatnya? Emang aku perempuan apa? Minimal ada kalimat seperti itu. Masa aku perempuan yang ngejar-ngejar dia mak? Yang bener aja mak. Tentu akan berkata seperti itu, betul ya? Ya saya pun punya anak gadis 2 gitu masalahnya. Saya pun tidak akan melakukan ini. Bahkan tadi malam yang besar datang 6:30, kemudian dia cepat-cepat mandi mau pergi. Mau kemana? Mau ketemu teman. Cowok apa cewek? Kan gitu. Protek kan gitu kan. Cowok apa cewek? Oh bapak ini mau tahu aja. Cowok apa cewek? Baru dikasih tahu Sherlock ya. Sherlock terkini 8 jam. Ya, supaya saya tahu dia kelarnya kemana nih, perginya kemana. Minimal saya bilang sama dia, seandainya terjadi sesuatu sama kau nak, bapak ini nggak punya duit untuk nebus kau. Oh iya pak, Sherlock sih. Itu minimalnya, semuanya kan terserah Tuhan. Inilah yang persoalannya adalah, saya bacakan ayat 5 dan 6. Ruth berkata kepadanya, kepada Naomi berarti maksudnya ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ruth ayat 5. Ruth berkata kepadanya 1, 2, 3. Semua wow. Tadi Edna nggak mau, Anggi nggak mau, saya pun nggak mau. Tapi Ruth mau gitu loh. Kan dilema. Bisa nangkap maksudnya? Tetapi apa yang mau saya sampaikan adalah inilah kehidupan daripada Ruth. Dia adalah seorang pribadi yang taat. Walaupun mungkin ide dari mertuanya itu tidak sesuai dengan akal pikiran dia, tidak sesuai dengan hati nurani dia. Masakan aku seorang wanita yang pergi ke rumah laki-laki malam-malam lagi, ini bukan waktu kuncar bu, bukan waktunya kunjungan pacar, kan begitu kan? Kok aku yang perempuan yang datangin dia, harusnya dia dong yang datang ke rumah ini ngomong sama mama, mak permisi aku bawa anak gadisnya ya jalan-jalan, kan itu lebih tepat. Setuju ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis? Setuju? Harusnya seperti itu. Tapi persoalannya adalah Ruth taat. Ruth ngapain? Ruth apa? Taat. Tetap antusias akan Tuhan.
Amin. Rut taat, tetap antusias akan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Rut. Ketika saya pelajari pasal 1 sampai pasal keempat, hanya satu-satunya yang bisa saya tunjukkan kepada kita bahwa kenapa Rut begitu taat dengan ide yang tidak baik dari orang mertuanya. Kenapa Rut taat untuk melakukan ide yang bukan bagus dari mertuanya. Rut pasal 1 ayat 16. Ayat 16. Dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dan selanjutnya. Itulah satu-satunya yang saya temukan dalam kitab ini, kitab Rut ini. Kenapa sampai akhirnya Rut mau melakukan apa yang disampaikan oleh Naomi kepadanya. Dia yakin dia karena sudah berjanji, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, di mana engkau mati di situ aku mati. Maka dia melakukannya itu. Dia tidak bergeming dengan ikrar dia. Dia tidak bergeming dengan janji dia. Dia tidak bergeming dengan apa yang pernah dia sampaikan di hadapan Naomi. Pelajaran sama kita secara khusus. Halo kaum muda. Ada yang muda-muda? Halo. Ini gak ada yang kaum muda kah? Yang masih tinggal sama orang tua? Atau yang tinggal ngekos tapi masih dipantau sama orang tua? Berjalanlah seperti Rut. Ketika mamamu, ketika bapakmu mungkin tidak satu level pendidikannya dengan engkau, ketika engkau disuruh oleh orang tuamu itu, jangan ngeyel. Halo? Jangan berdebat. Mama ini nggak ngerti zaman sekarang. Hello. Orang tuamu itu lebih dulu ada sebelum engkau. Iya kan? Kalau mau hidup berkemenangan, yuk kita sama-sama belajar seperti Rut. Sama seperti halnya ketika kita dihadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kita datang sama kakak PA kita datang sama gembala sidang kita datang kepada orang-orang yang mungkin kita anggap rohani, tapi jawabannya tidak memuaskan. Menurutmu, ya kan? Jangan dilawan, jangan dibantah, jangan didebat. Kalaupun itu tidak sesuai dengan akal pikiranmu, tidak sesuai dengan masalah yang sedang kau hadapin, kalau orang Batak itu bilang dirimang-rimangin dulu, dipahusor-husor di bagasan rohana. Si Batak kental nih, ya kan? Yang artinya jadi ketika ada orang menyampaikan pesan, ketika ada menyampaikan nasihat, tidak sesuai dengan logikamu, tidak sesuai dengan hatimu, tidak sesuai dengan kondisi masalahmu, bawa begamat, bawa bertenang dulu. Tuhan, maksudnya apa ini Tuhan? Kok bapakku ngomong begini, kok pembinaku ngomongnya begini ya Tuhan? Jangan didebat di situ. Amin. Setuju? Terima. Halo. Iya kan? Walaupun itu adalah orang yang mungkin menurut Anda tidak lebih baik dari Anda, yang lebih rendah daripada Anda, jangan disepelekan omongannya. Satu kali saya sama Pak Garin sama Pak Pucang, Pak Garin bawa teman gitu kan. Kemudian dia bilang, saya hanya minta pendapat, dia bilang gitu. Ya, kemudian dia beberkan persoalannya, saya jawab, gitu kan. Dia bantah sekali, saya jawab lagi, dia bantah 2 kali.
Saya jawab lagi, dia bantah 3 kali. Oh, selesai kau bergerak. Sudah, saya minum kopi saja. Katanya minta pendapat. Ya kan? Kok didebat terus ini, saya pikir. Capek aku, mendingan aku minum kopi baik-baik. Paham maksudnya? Kecuali kalau mau diskusi itu cerita lain. Tapi kalau ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, mari kita belajar daripada Ruth. Ruth tidak membantah mertuanya sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan akal pikiran dia. Dia kerjakan. Kan enak sekali ngomongnya. Ruth berkata kepadanya, semua yang kau katakan itu akan kulakukan. Semua loh. Berarti dia harus mandi, dia pakai baju bagus, pergi ke rumah si Boas, ngintip Boas sudah mandi, sudah saya makan belum, gitu kan? Di mana sini si Boas tidur? Oh, dia tidur di sana. Dia datang, kemudian diam-diam melakukan apa yang seperti Naomi bilang. Semua, enggak setengah. Itulah yang namanya TAAT, taat. Tetap antusias akan Tuhan. Saya yakin percaya ketika kita tetap antusias akan Tuhan, kita tidak perlu debat ketika kita diberikan masukan, ketika kita diberikan ide, ketika diberikan ceramah, petuah, apapun namanya. Endapkan di hati, dipikirkan baik-baik sambil berdoa, Tuhan maksudnya ini apa? Kenapa idenya seperti ini? Sementara persoalanku adalah seperti ini. Kok nggak nyambung ya Tuhan? Tapi aku antusias sama Engkau Tuhan, makanya aku datang sama Engkau Tuhan. Kan harusnya begitu. Iya apa ya? Iya ini apa ya ini? Iya kan? Ini yang penting sama kita. Jangan sampai kita, kau tahu apa kok? Bisanya sok-sok ngasih ide seperti itu. Kok nggak tahu masalah yang kuhadapin? Kok nggak tahu yang persoalan yang kuhadapi? Kok ngasih idenya receh-receh gitu? Jangan. Yang datang minta ide siapa? Yang datang minta pendapat siapa gitu kan? Yang mau datang untuk minta masukan siapa? Santai, slow kan gitu kan? Nikmatin. Walaupun kejadiannya, persoalannya tidak sama dengan sesuai dengan apa yang Anda sedang hadapi. Saya waktu di Batam ini sorry minta maaf, kejadiannya memang pas lagi di Batam gitu kan. Jadi waktu itu dari sekolah kami ngasih ultimatum, tidak boleh ngajar di tempat lain dalam bentuk apapun, apakah seminar, apakah ceramah, apalagi yang ada kaitannya dengan SKS gitu kan. Ketepatan ada Pak Sitorus yang dari Purwokerto, tahu bang ya? Kayaknya Pak Sitorus dari Purwokerto. Saya tanya sama beliau, Pak, ketepatan waktu itu penatua kami karena dia dokter dan aktif ada tugas di luar, jadi ada Pak Sitorus, ya saya jadikan dia jadi penatua, kan begitu ceritanya. Pak, masalahnya seperti ini Pak, kami tidak dibolehkan lagi untuk ngajar di luar, sementara saya butuh untuk pemasukan secara ekonomi. Di sekolah saya itu hanya saya yang kerja, saya punya tanggungan istri dan tanggungan anak walaupun satu, saya bilang, belum lagi sewa rumah. Dan Pak Sitorus bilang, kamu harus ikutin peraturan itu apapun yang terjadi. Oh gitu ya? Iya, siap. 6 bulan berikutnya ganti pemimpin. Yang tadinya saya full timer menjadi part timer. Loh, terjun bebas, gitu kan. Tapi apakah saya salahkan Pak Sitorus? Enggak, ini kenyataan, ini realita yang harus saya hadapi. Minimal saya mau taat, mau ngikutin apa yang disampaikan oleh senior saya yang sudah saya jadikan senior. Salah siapa kan gitu kan? Kalau saya nggak datang sama dia kan, saya masih punya 50-50 gitu kan?
karena saya yang datang sama Pak Sitorus, ya mau nggak mau saya harus terima, kan begitu. Halo, amin. Tapi mari kita sama-sama belajar daripada Rut ini, bagaimana hidupnya seorang bangsa Moab, yang tadinya bangsa Moab yang tidak kenal Allah, tapi dia berikhtiar di hadapan Naomi. Dia sendiri berkata, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Sebuah janji yang begitu kuat yang dia miliki. Harusnya kita juga seperti itu. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Kristus. Aku mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku secara pribadi. Yesuslah penguasa tunggal atas hidupku. Itu sebuah ikrar, itu sebuah ikhtiar, itu sebuah janji yang harus kita lakukan. Diperhadapkan dengan persoalan, dikasih nasihat, aduh Pak, Bang, nggak pas dengan apa yang sedang saya hadapi. Itu cerita lain. Tapi mari kita sama-sama belajar. Semua yang kau katakan, aku lakukan. Puji Tuhan, haleluya, ketika diperhadapkan dengan masalah, engkau nyanyi-nyanyi langsung dapat pencerahan. Haleluya, kan gitu kan. Ketika engkau diperhadapkan dengan persoalan, kau baca Alkitab, baca firman Tuhan, yes, aku dimerdekakan. Puji Tuhan. Tapi kalau itu berlarut, satu hari nggak selesai, kok makin tambah pusing. 2 hari nggak selesai, kok makin tambah pusing. Tetap aja antusias sama Tuhan. Saya sepertinya nggak perlu mengulang apa yang saya pernah saksikan tentang diri saya gitu kan. 1 minggu gak nemukan jawaban, minggu kedua hanya dengan jawaban. Gak percayakah sama kebaikan Yesus Kristus? Biniku ini rohani banget, hanya bisa seperti itu gitu kan. Walaupun waktu itu gak saya ucapkan, hanya dalam hati, Tuhan ini kenapa kok kayak ini jawabannya, gak sesuai dengan masalah yang sedang saya hadapi, nggak sesuai dengan apa yang sedang saya gumuli di pikiran ini. Saya maunya ada duit setumpuk, plek gitu kan. Ya, inilah jalan keluar. Besok uang sekolahnya, ini persiapan untuk uang kuliah, kan itu harusnya. Tapi hanya dia bilang, gak percaya kah kalau Yesus itu baik? Itu doang. Mandek di situ. Apakah saya bilang, mah, ingat, ada 2 semester kau pernah kuajar. Masa aku bilang gitu? 2 semester loh kau pernah jadi mahasiswaku. Ya kan enggak. Itu sebabnya saya berbagi, Bapak Ibu ya. Saya berbagi dari kitab Rut ini karena saya sudah menikmati berkatnya. Amin. Amin. Iya. Yang kedua, hidup yang berkemenangan itu ketika kita taat, tetap antusias akan Tuhan. Hidup yang kedua, hidup yang berkemenangan itu kita baca di Rut 3 ayat 9 dan 10. Bertanyalah ia, ini Boas ya, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ya, yang poin yang kedua adalah kita harus menjadi pribadi yang berkualitas. Amin. Ya, kita bersyukur kalau minggu kemarin kita dikunjungin oleh Paus Fransiskus gitu kan. Di tengah-tengah ada yang ya sedikit errornya mereka. Oh, nanti rumput yang di GPK hancur. Hubungan kan gitu kan. Sampai kenapa disiarkan di semua TV, nanti jadwalnya untuk sholat jadi terganggu. Ya, bersyukur kita
juga ada seorang tokoh masyarakat atau tokoh nasional kita yang pernah jadi wakil presiden 2 kali di 2 presiden yang berbeda, gitu kan, Pak Yusuf Kalla. Ya sudah, bikin aja layarnya 2, yang satu layar untuk misanya, yang satu layar untuk sholatnya, selesai kan? Bijak juga gitu kan. Tapi kita lihat dari banyak statement-statement yang ada, bagaimana paus ini disorotin dengan yang namanya kesederhanaannya, betul ya? Semua mengakui, bukan saja yang dari Katolik, tapi juga dari pihak Muslim juga ngakuin. Dan dikatakan jam tangannya itu harga 144.000 ya. Dan saya yakin percaya juga itu hanya sebuah aksesoris, nggak mungkin lagi dia bisa melihat di usia 80-an lebih, kan gitu. Kemudian sepatunya juga katanya sudah lusuh. Kemudian juga naik mobilnya juga enggak terlalu mewah-mewah banget. Mungkin mobilnya Pak Wandika ini pakai Innova ya, nggak pakai anti peluru lagi gitu kan. Kemudian dia juga tidur tidak di hotel yang mewah, di kedutaan Vatikan. Banyak yang dari pihak Muslim, banyak yang melihat, menyorotin hal itu. Bahkan dalam perjalanan dia buka kaca, ya kan, melambai-lambaikan ke orang. Bahkan ada ibu-ibu yang sedang hamil, dia berhenti, ditumpangin tangan. Wow, sesempat-sempatnya gitu seorang kepala negara Vatikan dan juga seorang paus, ya kan gitu kan. Tentu jabatannya lebih daripada ketua sinode. Kalau ketua sinode itu hanya satu denominasi gereja, jabatannya juga lebih daripada ketua Aros Nasional, katakanlah PGLI, ya kan. Apalagi hanya imam masjid. Imam masjid kan berarti kan sama dengan gereja lokal, kan gitu. Dicium keningnya paus, paus nyium tangan si imam. Aduh, jauh levelnya. Tapi itulah yang dibuktikan, yang ditunjukkan oleh paus. Artinya itulah kualitasnya. Amin. Berbeda dengan yang mungkin juga sempat viral, yang dalam minggu-minggu kemarin, yang mungkin juga kita tahu, yang ngaku pendeta, tapi anak dan istrinya tidak tahu dia di mana bergereja. Plus dia ngaku sebagai pengacara, artinya dia tahu semua hukum, tentang hukum yang ada di Indonesia. Namun faktanya, tindakannya, kelakuannya, sikapnya menyakiti istrinya selama 20 tahun lebih. Bahkan video yang terakhir yang saya lihat, saya sebagai laki-laki aja krem gitu kan, jengkel. Bersyukurnya nama saya Sahat aja. Kalau tidak mungkin saya akan teriak, Bang Sahat. Ngerti maksudnya? Kalau keceplosan itu bisa kepleset kan. Jadi saudara hati-hati manggil saya dengan panggilan Bang, apalagi teriak. Jangan sampai belibet. Nanti salah sebut masalahnya. Ngerti maksud saya? Bang Erik tahu kan Bang? Maksudnya kan? Iya, jangan kencang-kencang manggil Bang sama saya. Manggil namanya juga kencang-kencang juga, nanti takutnya belibet. Udah belibet jadi artinya beda. Yang tahu puji Tuhan, yang nggak tahu haleluya. Tapi maksud saya adalah ngaku pendeta, gitu kan? Ngaku pendeta, ngaku pengacara, tapi kok ya gitu kelakuannya, kok itu yang ditunjukkannya, kok begitu yang dimunculkannya di permukaan. Gemes, gitu kan? Tahu orangnya di depan, ikut mukul.
Lihat anaknya yang lebih besar daripada bapaknya, ini anak kenapa enggak? Jadi saya sendiri yang agak kesel ini, lama-lama HP saya putus, saya repot juga, baik pasang matiin, ganti yang lain, karena terpengaruh, kan gitu kan, terpengaruh emosi. Sampai terakhir itu dia pakai pipa besi, astaga, emang kumpu. Ini suka nonton film kali ini orang ini kan gitu kan. Tapi yang dihadapinya nggak seimbang. Itu bukan kualitas hidup, Bapak Ibu. Amin. Ya kan? Halo Bapak-bapak. Halo para pria. Iya, ini nggak ada prianya kan? Nggak semangat. Jangan sampai kita menunjukkan, wah saya kan senior, saya kan seorang ayah, saya kan seorang bapak. Apa yang saya minta, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya perintahkan harus dikerjakan. Kalau enggak, awas kau. Jangan seperti itu juga. Bapak-bapak, kau kebanyakan di sini ya, Bapak-bapaknya. Kan gitu kan. Tapi kalau datang, apa kabar mama sayang? Astaga, pasti naik ciut. Udah minum kopi Pak? Ya, langsung dapat itu. Iya. Tapi kalau kita tunjukkan kualitas yang receh, kualitas yang murahan itu nggak enak. Dari teks yang kita baca, bagaimana Boas, orang yang terhormat, orang yang punya nama, orang kaya, punya kesempatan. Bukan dia yang bawa perempuan ke rumahnya, ya kan? Perempuan itu sendiri yang datang, ini kan kesempatan. Bang Napi berkata, ini Bang Napi yang bilang, kejahatan bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan. Dan kesempatan itu nggak dipakai oleh Boas. Saya yakin percaya juga bapak-bapak di sini pun tidak akan menggunakan kesempatan itu. Amin bapak-bapak. Ya kan ibu-ibu juga begitu dong. Jangan karena bapak-bapak ada chat gitu kan, chat masuk, apa kabar? Ini siapa nih kok? Lihat profilnya, cakep juga nih. Kabar baik. Balas terus ya kan, lanjut. Ya ini yang masalah, ini persoalan. Ya kemarin pagi ya, saya dengan istri berkunjung ke satu orang tua dari mertua dari warga binaan yang di Rutan. Nah, rupanya udah 10 menit lagi. Tanpa ya kami tidak minta mereka untuk curhat, tapi ibu itu langsung curhat. Curhat dengan panjang lebar, cerita panjang lebar kisahnya gitu kan. Bagaimana ternyata suaminya selingkuh kepada teman-teman daripada istrinya sendiri. Wah, sakit hati, kecewa. Iya, ibu sakit hati. Enggak, jangan ditanya Pak. Kenapa ibu nggak keluar dari rumah? Nah itu persoalannya. Roh Tuhan nggak mampu kan aku, nggak nyuruh aku. Wow, dahsyat. Amin. Di tengah-tengah sakit hati, kecewa yang dia alaminya terhadap suaminya, dan efeknya adalah suaminya ini sedang lumpuh. Jadi saya bilang sama suaminya juga pas ini kunjungan kedua, yang kunjungan pertama saya bilang, awalnya saya nggak tahu cerita itu gitu kan. Saya pikir karena ya makan yang berlebihan, lemak apa segala macam lah penyebab daripada lumpuh itu. Rupanya kemarin diceritakan sama istrinya, jadi saya bilang sama bapak itu, berarti Pak ini bapak sakitnya itu karena efek daripada bapak melukai hatinya istri bapak dan juga hati Tuhan. Mewek ya. Jadi gimana Pak? Seandainya ibu ya keluar-keluarlah dulu dari rumah ini sebulan bilang kan ke tempat teman-temannya, yang mumpung bapak lagi sakit, saya bilang jangan Pak. Lah kan cuma keluar doang Pak, bukan selingkuh, cuma keluar doang, pergi ke rumah temannya, berkunjung ke rumah temannya loh Pak, saya bilang.
udah begitu-gitu. Ya. Artinya apa? Adalah dia tidak mau ditinggal dengan kondisi seperti itu, tapi dia begitu melukai hati istrinya. Jadi Bapak nggak mau? Enggak, kenapa? Sayang sama dia, Pak. Lah kenapa nggak dari dulu, Pak? Kalau Bapak memang sayang dari dulu sama ibu istri Bapak, kenapa nggak dari dulu? Kenapa tunggu harus melakukan banyak hal yang menyakiti hati istri Bapak, baru Bapak ngerti yang namanya sayang sama istri? Saya mau lagi, Pak. Iya, Bapak nggak mau lagi sekarang karena udah lumpuh. Salah siapa cerita sama saya kan gitu kan? Dia ngomongnya tuh dupuin aja, blok-blok aja gitu. Hajar, orang Batak gitu kan. Sikat. Nggak ada perlu redam-redam dulu ya kan, tuding-tuding aja langsung. Jadi maksud saya mari kita belajar seperti Boas, punya kesempatan, punya wewenang, punya kekuasaan, tapi dia tidak ambil kesempatan untuk mencemarkan hidupnya. Amin. Demikian juga dengan Ruth. Dia sadar bahwa dia itu memang seorang janda. Dia ngerti bahwa dia pun tinggal dengan seorang janda. Dia memahami bahwa status ekonominya pun tidak memadai seperti Boas, yang butuh dibelas kasihani, yang butuh dibantu, yang butuh diperhatikan, tetapi tidak menjadikan dirinya menjadi wanita murahan. Itu yang luar biasa, kualitasnya pun luar biasa. Amin. Iya kan? Jadi para wanita ini, khususnya para wanita mungkin yang belum Tuhan izinkan dapat jodoh sampai sekarang, ketahuilah bahwa pernikahan bukan jalan kebahagiaan. Halo, ya kan? Yang masih jomblo-jomblo, pernikahan itu bukan jalan kebahagiaan. Yakinlah, kalaupun Tuhan belum izinkan sampai saat ini, bahkan minggu depan, bahkan tahun depan belum Tuhan tunjukkan jodohmu, percayalah bumi belum runtuh. 5 menit lagi. Ya bolehlah diskon-diskon dikit ya kan. Ya. Itu juga yang dimiliki oleh Ruth. Ruth punya kualitas hidup. Kondisi dia yang sangat-sangat tidak memungkinkan itu pun tidak dijadikan alasan bagi dia untuk memurahkan hidupnya, tapi dia masih tunjukkan kualitasnya. Itulah sebabnya dikatakan di Rut pasal 3 ayat 9 itu dia berkata, ketika Boas bertanyalah ia, siapakah engkau? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Rut ketika dia diperhadapkan dengan situasi kondisi itu, bahkan masalah yang sedang dia hadapi, dia masih ingat dengan pesan mertuanya di pasal 2 ayat 20. Di pasal 2 ayat 20, Rut 2 ayat 20 berkata begini, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Amin. Artinya kita boleh punya masalah, kita boleh punya persoalan, kita boleh punya sesuatu yang sangat-sangat kita gumuli, tapi mari kita tetap mengingat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya ketika kita mau hidup berkemenangan, kita tetap antusias akan Tuhan, maka benih-benih kebenaran firman Tuhan yang pernah kita dengarkan, yang pernah kita baca, yang pernah kita renungkan, pastilah roh Tuhan akan menolong kita, mengingatkan kita, ini loh bagian firman Tuhan, kamu percaya enggak sama Tuhan? Kalau kau percaya sama Tuhan, maka harus percaya kepada firman Tuhan. Amin. Ya kan? Ketika saya diajak sama Pak Budi ke Rutan, ketepatan dengan
pembelajaran otoritas Alkitab, gitu kan? Otoritas Alkitab. Saya hanya bisa bilang Alkitab sama pribadi Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Kita percaya kepada Kristus, maka kita harus percaya kepada Alkitab. Kita tidak percaya sama Alkitab, nggak mungkin kita bisa percaya kepada Kristus. Amin. Setuju? Kalau kita berkata, aku percaya kepada Kristus, maka kita harus percaya juga kepada Alkitab dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Nggak bisa kita abaikan. Kita tidak bisa berkata, Tuhan aku hanya bergantung sama Engkau Tuhan, aku nggak mau baca Alkitab-Mu. Salah. Ya kan? Aku nggak mau percaya sama Tuhan, tapi aku percaya kepada Alkitab. Nggak bisa juga. Karena Alkitab adalah menceritakan tentang pribadi Kristus. Sama seperti yang kita baca dalam kitab Rut. Akhirnya Boas itu menebus Rut. Rut adalah bangsa Moab, melambangkan kita orang-orang Indonesia, suku Batak, suku Toraja, suku Dayak yang ada di sini, semua suku-suku lain. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita ditebus oleh Kristus. Kita bukan bangsa pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah adalah bangsa Israel. Tapi kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Karena kita ditebus oleh Kristus. Jadi sisi teologisnya, bagaimana kitab Rut ini adalah gambaran bagi kita. Boas yang menebus Rut itu adalah gambaran Kristus yang menebus kita. Jadi maka mau nggak mau kita harus percaya kepada firman Tuhan. Hidup yang berkemenangan, kita harus taat. Ya habis sudah. Kita harus taat dan juga kita harus memiliki pribadi yang berkualitas. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur, terima kasih pada Tuhan yang sudah mengizinkan kami belajar daripada kebenaran firman-Mu dari kitab Rut pasal yang ketiga, dari karakter Rut dan Boas ya Tuhan Yesus. Kami juga mau menikmati hidup yang berkemenangan oleh karena Tuhan yang sudah menyatakan kasih karunia kepada kami. Itu sebabnya Tuhan tolong kami supaya kami memiliki ketaatan dalam kehidupan kami secara khusus untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sekalipun kebenaran firman-Mu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan akal kami, tidak sesuai dengan maunya kami, tidak sesuai dengan problema hidup yang sedang kami jalani. Tapi ajar kami Tuhan untuk kami tetap taat. Ajar kami untuk tetap antusias kepada Engkau ya Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong atas hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap jalan-jalan kami. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk kami boleh menunjukkan kualitas hidup kami di hadapan Tuhan. Sehingga dengan pribadi kami yang berkualitas, maka orang akan melihat bahwa Kristus Yesus hidup dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa bersyukur. Amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan kita dan terus memberi kekuatan kepada setiap kita jemaat Tuhan. Baik, kita akan memberi persembahan kita. Boleh lambaikan amplop persembahannya. Kita akan memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan memberi persembahan kita. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Kita sama-sama katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuat
membuatku bahagia. Hei Yesus, kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Hei Yesus, kau sahabat. Sukacitaku dalam Kristus. Kaulah sumber sukacita kami, jemaat-Mu Tuhan, di tempat ini. Kami bersukacita oleh karena Engkau. Bersama-sama katakan, Engkau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, ya mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, katakan lagi yuk, sambil senyum, sambil senyum. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Hei Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang bergembira. Katakan lagi, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Sukacitaku dalam Kristus. Yes, amin Tuhan. Sebab sukacita kami hanya temukan di dalam Engkau. Oh, amin. Sama-sama katakan, jemaat Tuhan. Yesus kaulah sahabat, selalu. Terima kasih Tuhan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Sukacitaku dah lagi, Yesus kaulah sahabat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan. Katakan lagi, Yesus kaulah sahabat. Bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, bergoyang hati bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku. Sekali lagi katakan, sukacitaku dalam Kristus. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersukacita oleh karena Engkau yang sudah menuntun kami ke tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah membawa kami untuk bersekutu bersama-sama. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami yang ada di tempat ini, kami bisa memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga sudah memberikan persembahan kami. Dengan sukacita kami memberikan dengan sukacita dan kerelaan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Roh Kudus-Mu memberkatinya, pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan untuk mengurapinya Tuhan, memakainya Tuhan untuk mempersembahkannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang memerlukannya Tuhan, dan juga bagi kerajaan-Mu Tuhan.
Biar rohmu yang bekerja bagi mereka, menguasai mereka, memenuhi mereka dengan rohmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur dan kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau sudah persembahkan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih untuk persembahan apa yang kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih roh-Mu yang sudah bekerja atas kami, yang sudah memberkati kami. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, siapkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau siapkan untuk kami lakukan Tuhan. Melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Roh-Mu yang bekerja atas kami, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan dalam perjalanan kami. Roh-Mu yang mengurapi kami, mempersiapkan kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang bekerja dan mengurapi kami dalam segala apa yang kami akan lakukan, aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan berkati, salamkan kirinya, katakan Tuhan berkatimu.